Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Para peserta kajian yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan pada hari ini kita senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yang antara naungan itulah mudah-mudahan kita kelak dimasukkan Allah masuk golongan orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas sebuah resep makanan yang bernama barbecue, bahagia bersama Quran. Karena dulu waktu kampus ini saya masih kuliah, itu ada acara bazar, nama bazar BBQ, barang-barang berkualitas. Tapi tahun ini berubah, BBQ, bahagia bersama Al-Quran. Tapi sama inisialnya BBQ. Dulu kita sebut barang-barang murah tapi berkualitas. Sekarang di zaman ekonomi 2017 namanya BBQ, bahagia bersama Al-Quran. Ya, walaupun berbeda penjelasan tapi akronimnya sama, tapi esensi sama. Bagaimana dengan program itu membuat orang cinta kepada agama. Wabillahirrahmanirrahim. Salah satu, kalau kita melihat sejarah panjang tentang Al-Quran, dalam arti kita melihat Al-Quran dari aspek sejarah dan tidak melihat Al-Quran dari aspek isi dan segala keutamaannya. Kalau kita mau membaca sejarah panjang tentang Al-Quran, akan kita temukan adalah Al-Quran itu secara tema besarnya adalah mukjizat yang diberikan pada Rasulullah SAW. Yang disebut mukjizat itu dia bukan seperti Musa, mukjizatnya berupa apa? Mukjizatnya berupa tongkat. Makanya banyak kisah-kisah heroik itu terilhami dari kisah Musa. Contoh misalkan Harry Potter menggunakan stick itu sebagai bentuk dari pemaknaan kekuatan. Kalau Musa dengan tongkatnya, Harry Potter dengan, kalau saya nonton Harry Potter ya, mungkin Anda nggak pernah nonton kali, karena hidup Anda bersama Quran, jadi nggak tahu Harry Potter. Tapi tahulah siapa pemeran Harry Potternya, tahu. Nah itu, jadi bentuk-bentuk kayak misalkan silatan, selalu jagoannya pakai tongkat. Kisah-kisah yang ada di dalam kitab Taurat, kisah-kisah yang ada dalam kitab Injil mengilhami dunia penulisan untuk menggambarkan kisah-kisah heroik manusia menggunakan tongkat. Misalkan film negara masa film nih, Keras Sakti, itu senjata utama itu adalah tongkat. Sebetulnya kalau Anda belajar, bukan mengkait-kaitkan, karena memang itu adalah faktualnya, kisah-kisah heroik atau pembuatan superhero itu berambil dari mukjizat yang dimiliki oleh para messengers, para nabi, atau dianggap sebagai superhero pada masanya. Nah, ketika Nabi Musa dengan tongkat, maka banyak figur superhero atau jagoan yang menggunakan tongkat. Tapi lihatlah, banyak intinya kalau antum lihat seluruh sejarah para nabi, mukjizat yang Allah berikan pada nabi itu kebanyakan adalah doa. Doa itu selalu menjadi mukjizat para nabi.
tapi tidak bagi Rasulullah SAW. Bukan berarti Rasul tidak diberi mujizat doa, tapi cara agar melemahkan musuh, Rasulullah SAW tidak menjadikan doa sebagai senjatanya. Kalau arti mujizat tahu kan? Apa itu mujizat? Tahu kan? Apa arti mujizat? Apa arti mujizat? Yang tahu boleh pulang. Apa arti mujizat? Mujizat disebut mujizat Nabi Al-Quran. Sekarang apa arti mujizat? Sekarang tahu ya ikhwannya orang pintar nih. Apa arti mujizat? Yang pintar pada yang ngeles semua. Pertanyaan sepele ditanya. Kita bertanya berdua dong Ustaz, yang depan umum, sepele banget, memalukan. Kalau aneh bisa aja remeh banget pertanyaan itu. Akhwat yang pemalu, apa itu mujizat? Langsung akhwat minum, makan, ngunyah. Mukjizat itu adalah yang melemahkan. Disebut mukjizat adalah yang melemahkan. Makanya ketika Allah SWT memberikan mukjizat, artinya inilah senjata atau alat diberikan oleh Allah agar melemahkan musuh-musuh para nabinya. Maka mukjizat Nabi adalah mukjizat alat diberikan Allah kepada nabinya untuk melemahkan musuhnya. Dan Musa mendapatkan tongkat. Kalau Isa, apa mukjizatnya? Bisa menghidupkan yang mati. Perangkat itu doa. Tapi poin utamanya adalah senjata para nabi itu semuanya doa, kecuali Rasulullah SAW. Semuanya doa. Kalau mujizat Nabi itu doa, saya yakin sampai sekarang kita tidak perlu ke pesantren. Cukup rajin baca doa. Misalkan perang Badar. Sampai dikisahkan perang Badar itu, Rasulullah SAW itu bukan ragu. Dia sulit membayangkan sebagai logika manusia pasukan Rasul yang jumlah tidak sepadan dengan pasukan orang kafir. Sampai Rasul berkata pada Allah, jika tidak kau menangkan kami, bla 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 bla. Orang menganggap ini doa yang mengancam, padahal bukan. Esensi perjuangan itu bukan pada doa Nabi. Itu bentuk Nabi begitu melihat persiapan umat Islam secara logika manusianya tidak mungkin akan menang dengan jumlah sangat banyak. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kemenangan. Dan takdir kemenangan itu semua sepakat oleh manusia bukan karena doanya Rasulullah SAW. Kalau pakai doa gampang mbak. Rasul tinggal bilang Abu Jahal mati. Pas perang mati semua. Pasir berubah pun jadi raksasa pasir. Ngerti nggak maksudnya? Itu makanya Rasul tidak menggunakan doa sebagai senjatanya. Dan dia menggunakan ayat-ayat Allah sebagai penguat dari perjuangannya. Itulah makanya disebutkan dalam sejarah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat sebenarnya. Mukjizat yang bukan hanya diberikan pada Rasulullah SAW, tapi mukjizat yang akan bisa dipakai oleh pengikutnya. Karena rahasia Al-Quran bukan rahasia tongkat. Sampai sekarang antum pegang ke tongkat Nabi Musa, nggak bisa diapapun. Seandainya tongkat Nabi Musa masih ada, antum ketok itu di Laut Merah, nggak terbelah ke laut. Muka enteng terbelah karena pusing diri gak terbelah nih. Atau lawan tukang sisir gitu, ini pedang tongkat jam jadi lempar cing terjadi tongkat. Di Indonesia itu hanya lagunya Bimbo aja yang bisa mengatakan tongkat bisa menjadi pohon, ya kan? Ada lagunya kan, bukan lautan, bukan kolam, apalah. Itu yang masih berbahagia. Al-Quran itu senjata mujizat utama Rasulullah SAW. Tapi sesungguhnya mujizat Al-Quran ini masih sama seperti mujizat Rasulullah SAW. Yang beda adalah keistimewaan dari mujizat itu. Tapi esensi dari keutamaan Al-Quran tetap sama seperti mujizatnya pada masa Rasulullah SAW. Nah inilah salah satu sebab pokok kenapa kita berbahagia bersama Al-Quran. Karena Al-Quran itu telah terbukti pada masanya menjadi sebuah mujizat yang terbesar oleh berikan pada Muhammad yang merubah peradaban minazulumati ilan nur, dari minasak ila itminan, dari rasa keraguan pada rasa tenang. Nah yang berbahagia, oleh karena itu Dr. Said Qutb rahimahullah dalam tafsir fi Zilal Quran mengatakan, kalau jika umat Islam ingin kembali pada sumber utama kebahagiaan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Apa sebabnya? Jika bicara masa peradaban modern yang berbasiskan Allah, itu
Al-Quran menjadi sebab kenapa dulu disebut kuntum khairul ummah. Itulah yang berbahagia kalau kita ingin membuat Indonesia atau dari pribadi kita pribadi yang soleh menurut Al-Quran, menurut Islam, gak usah jauh-jauh, tinggal buka Al-Quran. Tapi malangnya kita tidak mau membuka Al-Quran. Anda menjadi orang hebat, mesti baca autobiografi orang hebat. Malang dibaca kisah Khalid bin Walid, bukan malang lah, baguslah. Khalid bin Walid dibaca itu kisah sahabat, padahal esensi Khalid jadi seperti itu lantaran Al-Quran. Anda baca inspirasi Umar, tapi Anda lupa Umar itu dulu orang yang zalim lagi. Umar, maafin ya Allah. Dia itu sahabat yang dulu masa jahiliyah. Sampai dia mengakui ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi, tapi gara-gara Toha, ya, ada apa? Toha nazzalna alaikal, ada apa surat Toha? Nazzala alaina al-Qur'ana litaska. Nggak apa-apa, masih sebelum apal, kan bukan lembaga tahfiz Quran, UNJ. Bayangkan Quran nggak apal, belajar kuliah juga apal juga, nyontek juga mau jadi apa kalian? Quran nggak apal, ilmu ekonomi nggak apal, ujian nyontek, skripsi jiplak, wisuda paling happy, padahal jiplak nyontek, lamar kerja tertolak, tapi ngaku aktivis dakwah, tapi pengangguran. Ya sudah, lupakan aja. Ini curhatan hati para alim UNJ. Rajin nyontek, rajin jiplak, tapi merasa hebat. Next semua nggak ada website-nya. Jadi yang berbahagia, Umar sendiri, Anda silakan baca, bahkan bahasa saya kepada antum atau sirah nabawiyah silakan baca. Tapi bentuk pribadi Nabi itu adalah Al-Quran. Maka Syekh Qutb mengatakan, jika engkau mencari bagaimana bisa terbangunnya Madinah, terbentuknya Umar, terbinanya Utsman, termuliakannya Abu Bakar, bahkan terhormatnya Rasulullah SAW, jangan bukan sebaca autobiografinya atau sirahnya, tapi lihat Al-Quran yang menyebutkan munculnya Muhammad, munculnya Abu Bakar, munculnya Umar, atau muncul Khalid bin Walid. Karena apa? Kalau antum hanya membaca sirah Khalid misalkan, antum persona dari awal dia berjihad sampai wafatnya, yang tergugah itu hanya perasaan syuriah, bukan perasaan kejiwaan yang penuh dengan kebangkitan. Tapi kalau antum baca Al-Quran, yang terjadi adalah itulah energi yang ada pada diri Khalid, energi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa mudanya adalah kalau antum mencari kebahagiaan akan figur orang, nggak usah jauh-jauh, tinggal buka Al-Quran. Pun juga pada saat lain, kata Dr. Said Qutb rahimahullah, jika antum mencari figur orang di azab Allah di dunia dan di akhirat, tinggal buka Al-Quran. Kita pengen tahu nih, gimana sih ada orang yang dijolimi, di azab dunia, di azab akhirat juga di azab. Ya misalkan tokoh besar yang saya cerita Musa, lawannya siapa? Siapa lawannya Musa? Fir'aun. Siapa nama si Fir'aun? Ada yang tahu nama si Fir'aun? Ada yang tahu nama si Fir'aun? Masa sih mahasiswa nggak tahu nih? Tadi nazala alaina Al-Quran nggak bisa jawab. Masa Quran masih nggak tahu? Pernah nggak tahu ya? Alang F itu pemalu memang. Pemalu kali. Pemalu kali. Siapa nama si Fir'aun? Ada yang tahu? Nama si Fir'aun R depannya. Raden Ajeng. Raden Ajeng. Fir'aun itu bukan nama orang. Kalau Anda baca sejarah, tarik sejarah, bahwa Fir'aun itu adalah gelar kebangsawanan bagi raja-raja Mesir kuno. Maka seluruh raja-raja Mesir kuno gelarnya adalah Fir'aun. Nah, nama asli Fir'aun yang jadi musuhnya Nabi Musa namanya R. Siapa itu? Ramses. Ramses keberapa? 2 tuh tahu tuh. Orang pemalu sekali. Ramses 2. Ramses 2 orang apa? Dari Bani apa Fir'aun? Ayo, ada yang tahu? Fir'aun dari Bani apa? Ahwat, Fir'aun dari Bani Saleh Bekasi, kampus Bani Saleh. Dari Bani mana Ahwat? Kalau bisa jawab berarti Ahwat. Oke. Ahwat, Fir'aun dari Bani apa? Bani
Ini Ustaz tanya melulu, ini sebel nih. Bisa nggak sih sama usah nanya biar nggak kita gemeteran. Yang namanya ngaji harus diskusi. Jangan ngaji di kayak orang nguping, jiping ngaji. Kuping itu tadi saya juga memahami urut pada teman-teman FE, walaupun ikut ngaji, paham yang mendasar pun nggak tahu misalkan. Ayo, Firaun dari Bani apa? Yang Ikhwan bisa di Ramses, gue tahu nih. Firaun dari Bani apa? Garuk-garuk, ada pusing. Bani apa ya? Kalau Musa Bani apa? Musa Bani apa? Tuh yang diskusi kamisan yang pikirin Bani doang lama banget. Musa itu dari Bani Israel. Tapi Firaun Bani apa? Udahlah, saya jawabnya capek. Mesti Anda pahami bahwa Firaun atau Ramses II itu bukan Bani Israel. Ramses II itu, Firaun itu ada keturunan dari orang-orang Mesir kuno. Mesir itu secara geografis letaknya di mana? Asia atau Afrika? Afrika. Piala Dunia Mesir mewakili Afrika, bukan mewakili Asia. Kecuali Arab Saudi. Arab Saudi dekat dengan Mesir, tapi tidak bukan negara Afrika. Arab Saudi negara Asia. Itu mestinya tuh. Kalau Mesir sama Arab Saudi jaraknya terpisah oleh laut Pelangi, merah kuning hijau. Kalau menurut saya Pelangi aja lah. Laut Merah. Perbatasan laut ini yang menghadirkan perbedaan. Mirip kayak Romangun Kayu Jati. Tadi saya naik Grab. Ini kisah nyata. Pak, di mana Pak? Kayu putih. Oh, dekat Robani kayu jati. Rumah saya kayu putih. Apa bedanya Pak? Beda lah. Satu jati, satu putih. Tapi dipisahkan oleh sungai. Kan kalau Anda jalan ke Robani, mentok ada sungai itu. Nah sebelum sungai, sebelumnya lagi. Kali itu kayu putih. Daerahnya Romangun. Tapi seberang sungai, itu sudah masuk kayu putih. Bukan rawa Romangun. Luar biasa Pak ya, dipisah dengan sungai doang. Itu di sini. Kalau ke Papua, kaki kiri Papua, kaki kanan Papua Nugini. Lebih Papua lagi. Dah kita lanjutin. Nah, saya berbahagia ketika ingin jadi orang mulia ada Al-Qur'annya. Ingin jadi orang yang disiksa Allah di dunia dan juga di akhirat ada kisahnya. Itu makanya Al-Quran itu dia bukan sekedar mujizat utama Rasulullah SAW, tapi dia juga mujizat bagi manusia yang menemukan kebahagiaannya. Jika dia betul-betul ingin pintar, Al-Quran jelaskan siapa manusia terpintar di muka bumi ini. Siapa dia? Siapa manusia terpintar di muka bumi ini? Bukan Habibie. Siapa paling pintar? Siapa Bu? Nabi Muhammad. Coba beli kupon lagi, dikerik lagi, Anda kurang beruntung. Kalau telequest, jangan kupon lagi ke nomor 08 sekian. Mentang-mentang Muhammad yang paling pintar, subhanallah. Ini berarti beliau ini cinta Rasul banget. Paling pintar Rasulullah, paling ganteng Rasulullah. Pokoknya semuanya adalah Rasulullah. Padahal Nabi Yusuf aja setengah gantengnya Nabi Adam. Rasulullah itu gantengnya, mohon maaf, ini kita faktual aja. Kalah ganteng sama Yusuf. Ini Muhammad, kalah ganteng. Agus Supriyatna, Nabi Muhammad, ya Allah. Itu kalau ada serotan lebih kecil serotannya, itu jauh banget. Mbak yang berbahagia, manusia terpintar itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Kok dari mana terpintar Nabi Adam alaihissalam? Karena manusia yang berakal pertama kali adalah Adam. Benda-benda di surga itu Adam paling tahu, termasuk juga apa dampaknya. Tapi dia manusia. Ketika Allah kasih akal, pada saat yang sama Allah kasih kabar di Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adam tahu apa nama di surga, tahu juga apa yang boleh, apa yang tidak. Gara-gara punya unsur falhama fujuraha wa taqwaha, Hawa bilang gak apa-apa, coba aja. Itulah makanya wanita itu peran dahsyat. Dengerin. Dia pasal nggak ada yang naksir ini. Dengerin tuh. Dengerin. Jadi nggak ada yang naksir soalnya. Kalau yang naksir dengerin tuh. Iya matanya lain. Kok ibarat wanita ya. Artinya adalah
bahwa bukan karena wanitanya. Wanita itu disebut Al-Quran minal jinnati. Wanita setan dong. Maaf Mbak, setan itu bukan makhluk kejam, masalah. Setan itu secara syariat bukan makhluk jin dan iblis. Setan itu adalah, wah nggak apa lagi kalau berinasi kajian Anas nih. Setan itu bukan berbentuk iblis atau jin. Setan itu ada rasa was-was. Rasa was-was itu namanya setan. Mbak ragu-ragu ngaji, berarti itu Mbak ada setan. Itu makanya kalau kita sholat ragu-ragu, ngaji ragu-ragu, berarti banyak setan. Ngaji tidur berarti banyak setan. Ngaji makan mulu berarti banyak setan mulu. Kapan nggak pernah ada setan? Setan yang berbahagia. Kalau ingin mencari kebahagiaan ada di Al-Quran, mencari kemuliaan ada di Al-Quran, bahkan mencari kehinaan pun juga ada Al-Quran. Nah, tinggal persoalannya adalah esensi dari Al-Quran itu. Apa esensi? Pertama, Al-Quran itu kalamullah. Mengapa Al-Quran bisa menjadi sesuatu sumber kebahagiaan? Karena esensinya adalah Al-Quran itu kalamullah. Inilah kitab-kitab yang banyak menulis rahasia bahagia bersama Quran. Inilah kalimat-kalimat ulama kenapa Al-Quran bisa menjadi mukjizat yang hanya menjadi istimewa pada Rasul, tapi juga istimewa pada umat-umat setelahnya. Yang disebabkan adalah dia itu kalamullah. Kenapa disebut ini keistimewaan secara esensi? Karena kalau ini kalamullah, Allah itu tidak pernah diciptakan, apalagi disebut sebagai ciptaan. Makanya kita sebagai orang mukmin tidak boleh menganggap Allah itu makhluk. Misal, walaupun ada surat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala lahu ma fis wa ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna. Ketika digambarkan Allah punya kursi, kalau kemudian dikatakan kursi itu seluas langit dan bumi, jangan bayangkan kursinya seperti saya duduk, yang ujung ini di kutub utara, ini kutub selatan, yang di sana di kutub mana. Kalau kita membayangkan kursi Allah seperti kursinya manusia, berarti akidah kita akidah mujassimah. Apa itu akidah mujassimah? Yang menyebutkan Allah seperti seorang makhluk. Ketika ada kalimat innallaha sami'un alim, apa artinya? Sesungguhnya Allah sami. Apa sami? Sami dengar, alim tahu. Maka orang membayangkan Allah itu punya telinga. Kalau alim, Allah punya otak. Kecuali sami basir. Kalau basir artinya melihat. Tadi ada bilang alim lihat matanya, salah. Kalau alim otak, kalau basir mata. Kalau hidung al-nafasun, pusing-pusing. Ada berbahagia. Kita lanjutin. Itu makanya esensi dari kebahagiaan Al-Quran, karena sebabnya adalah Al-Quran itu kalamullah. Kalau itu kalamullah, maka bermakna inilah Allah yang tidak pernah diciptakan, dia bukan makhluk. Maka kalimat Allah itu boleh berlaku pada Nabi Muhammad. Kalimat berlaku sejak awal penciptaan makhluk sampai hari kiamat. Bahkan Allah jelaskan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kita nggak boleh ragu. Makanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di awal-awal ayat Allah jelaskan tentang ini kitab, ini Quran, tidak ada keraguan-raguan. Al-Quran jelaskan siapa itu orang yang nggak ragu. Yang nggak ragu itu adalah hudal lil muttaqin, orang-orang yang mendapat tunjuk di kalangan orang-orang yang bertakwa. Tapi esensi Al-Quran itu adalah kalamullah, yang itu kalimat kebenaran yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Makanya ketika orang berusaha menafsirkan Al-Quran, tidak bisa menafsirkan dengan ulama masa kini, tapi menafsirkan Quran dengan Rasul dan para sahabat. Kontroversial Al-Ma'idah 51 misalkan tentang ayat artinya aulia. Kan arti aulia apa? Kalau kata pendukung, teman sejati, milik lagu Brothers, teman sejati. Kalau Anda pekoleksi lagu Brother, Nasib Brother, tahu rap Nasib Brother? Nggak tahu ya, itu zaman saya itu. Brother, tentang kerinduan pada seorang akhwat.
selama ini ku cari-cari teman yang sejati. Dia iramanya. Kalau sekarang Mahir Zain, barakallah, itu lagunya. Itu lagu Ihwa Abbas sekarang, barakallahu laka barakallahu alaika. Baru ikut alaika langsung barakallah, ya baru masuk di barakallahu laka barakallahu alaika. Ngelamarnya nggak mau, nyanyi dulu barakallahu barakallahu alaika. Lanjut, lupakanlah barakallahu barakallahu alaika. Nah, ada yang berbahagia, itulah makanya kan isinya ada di sini. Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu Allah? Berlaku surat Al-Fat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Kenapa bertemu di sini? As-sa'adah, kebahagiaan. Esensi dari as-sa'adah itu adalah itminan, atau bahasa Inal anzala sakinata, yaitu rasa tenang. Makanya Mbak, nggak pernah disebut bahagia jika dalam kebahagiaan itu tidak ada itminan, tidak ada rasa tenang. Mbak ngaku, bagaimana kalau ada UNJ? Saya bahagia, tapi hati kecilnya enggak tuh. Kampusnya kotor begini, sempit lagi. Muter-muter 10 menit nyampe. Ini kampus apaan? Coba UI muter-muter berapa jam tuh muter-muter. Kampus lu luas banget. UNJ muter dementok. Jalan dari sono, mentok jalan. Ya deket banget tuh UNJ. Lempar batu nyampe kali. Coba UI lempar batu di gerbang, nggak nyampe tuh batu-batunya. Maaf, disebut as-sa'adah Mbak. Bahagia bersama Quran, kata Dr. Said Kutub. Bahagia itu esensi itminan, rasa tenang. Pernikahan itu bukan tidur, bukan bahagia. Maka disebut sebagai kalimat. Ayo ayat pernikahan. Saya baca ayatnya. Ya alladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzi khalaqal lahi tatmainul qulub. Nama lain dari Al-Quran Az-Zikr. Sekali lagi, makna lain dari Az-Zikr adalah Al-Quran. Maka ketika Allah bilang ala bizikrillahi, artinya hanya dengan Al-Quranlah hatimu menjadi tenang. Ketika hati tenang maka dia bahagia. Antum kalau baca Quran sehari 1 juz, tanya bahagia atau tenang. Kalau bahagia itu hanya menunaikan kewajiban saja. Alhamdulillah saya sudah baca Quran 1 juz. Tapi yang bahagia sebenarnya adalah setiap dia baca Quran hati tenang. Apa sumber ketenangannya? Az-zikr, Al-Quran. Lalu dia ingat Allah Subhanahu. Berlakulah surat yang maksur, bahwa orang-orang yang ingat pada Allah itu orang-orang yang tenang. Dan orang tenang ini adalah di kalangan alim ulama. Dan ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Itulah makanya bermuncullah surat Toha ayat 2. Toha nazzala alaikal Qur'ana litaskor illa tazkira liman yakhsha. Toha, ini adalah Al-Quran diturunkan dengan tidak membuat manusia menjadi sulit. Dia hanya menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah sebabnya belum habis, baru 1 poin. Ya udah nggak apa-apa lah. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Toh honornya sama, dapat sirop, ya Allah. Ini bercanda nih, kan pertama kali diundang di acara kampus lagi pas semester EBS di situ. Kata saya, Bi, siap-siap Bi, mulai sekarang kita menerima hadiah gula, sirop, bertumpuk Bi lagi. Iya siap. Coba jalan Mi, kayak Mi, jangan lupa sirop Bi. Oke. Makanya saya bersyukur mulai lagi aja pengajian. Wah, sirop nggak usah beli lagi, gula nggak usah beli. Ada kurang, boleh nggak sih minta besok saya kasih ya? Boleh nggak? Jangan sirup, saya dia nggak boleh minum sirup. Ini aja susu ultra yang coklat ya. Minta nih Ustaz Wan Ikhlas minta. Enggak. Khawatir jatuh kayak VIP. Jadi kasih VIP sirup tuh kayak model dikasih itu kan. Saya teng turun dari lantai 3 ke lantai 1, pecah di bawah. Gubrak. Yang nyapu saya lagi nyapu, tapi nggak tahu bersihin sirup. Jadi kalau mengasih sirup tolong kardusnya yang kuat, jangan jebol, ya. Minta lagi, tadi minta susu ultra, saya dimintakan juga. Nggak bercanda. Jadi persiaplah menyambut minyak yang bertumpuk di rumah. Tapi insya Allah saya punya kebiasaan, setiap dari antum saya bagikan pada fakir miskin. Dari anak teman sirup lalu saya bagiin. Ada tukang sampah, pengemis, tukang nasi goreng saya kasih. Apa sebabnya? Bukan saya tidak memakai barang hadiah, karena banyak bertumpuk dibagian pada orang
Nah, jadi nanti berkah dapat, dia dapat berkah dari saya, berkah dari orang didapat. Jadi amal dia lalu juga ke antum. Makanya kalau ngasih dia 1 kardus, 2 kardus, bagus lagi. Nambah lagi. Aduh nih Ustadz, nggak usah lagi dah. Baik, lanjutin Mbak. Ilmu sunung Mbak, 51 menit lagi. Ya, itu makanya baru satu bahasa ketemu tuh ayat nyambungnya. Berbahagia bersama Quran bukan pada membacanya, tapi pada aspek rasa tenang orang yang membacanya. Maka Al-Quran berbunyi membaca Quran tidak boleh dengan rasa bahagia, justru baca Quran dengan rasa tenang. Apa sebabnya? Akan ketemu ayat-ayat Al-Quran bicara masalah api neraka, dan Rasul minta kita ketika sampai pada berlakulah seakan-akan engkau sedang diazab oleh Allah, atau munculkan rasa takut. Kalau tidak bisa paksa wajah harus takut. Kalau kita sekedar menjelas bacaan enak banget. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Surat An-Naba aja dulu lah. Yang lain di belakangan, paling hafal An-Naba lah. Karena level kampus An-Naba wajib itu buat bekal sholat maghrib Isya. Sawah ini. Karena saya sholat di sini EPS imamnya Inna jahannama An-Naba berarti ini. Pertamanya An-Naba, yang kedua An-Naba juga yang sampai ayat Rabbis samawati wal ard dan selanjutnya sampai selesai. Nah, ada yang berbahagia itulah makanya kita bertemu. Kalamullah itu dibaca dengan tenang. Maknanya adalah akan menghadirkan hanyutnya jiwa. Ketemu ayat neraka berubah milik wajahnya. Timbul rasa takut. Inna jahannama kanat, dipaksain tuh. Makanya Allahu Akbar walilham, hanya orang-orang tenang saja yang baca Qur'annya tartila. Apa arti tartila? Apa arti tartila? Sesuai dengan makhraj dan hukumnya, sesuai dengan suara menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna tartila itu menghadirkan tadi. Maka betullah kalau kita baca Quran akan bahagia betul, tapi bahagianya isinya ada maaf, kalau orang sudah tenang Al-Quran, dimanapun dia bisa baca Quran, kecuali di tempat-tempat yang dianggap diharamkan untuk. Tapi bergumam ketika toilet pun juga boleh. Bukan bergumam, Anda pipis, tapi Anda sambil kayak gimana ya? Oh, nggak rubuh, lembut jatuhnya. Anak FE-nya kalau rubuh pelan-pelan. Kecuali anak EPO kok jatuh gula. Bagus sih, ya Allah. Baru melihat saya ini. Kafe UNJ. Itu dia ada itunya. Ada minum susu, ada macam. Kita lanjutin. Lalu yang kedua, mengapa kita berharga sama Al-Quran? Yang kedua adalah pertama kalamullah. Yang kedua adalah Al-Quran itu dia bukan sekedar disebut sebagai kalamullah, tapi dia adalah buku kehidupan yang disebut dengan way of life dan juga tapi betul-betul secret to top. Bagaimana cara menjadi orang yang top? Itu ada di Al-Quran. Bahkan kalau antum baca Quran, banyak Allah kisahkan orang-orang itu yang miskin jadi sukses. Ada juga kisah orang kaya kemudian jadi hancur. Nah, itu sebabnya kalau antum ingin kaya, nggak usah ke dukun, nggak usah ke tumdensum, nggak butuh Mario Teguh. Ayo kita move on, nggak perlu. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan Al-Quran. Bahkan Almarhum Rahmat Abdullah, dia adalah orang yang sangat dikenal di kalangan aktivis-aktivis dakwah. Dia mengatakan rahasia kekuatan sukses itu tidak jauh-jauh dari kalian, cuma kalian menjauhi itu. Apa itu Al-Quran? Jika antum merasa minder kuliah di FEUNJ, baca Quran. Maaf, dalam bahasa Dr. Said Kutub rahimahullah, buka surat Ibrahim. Wa ista'adzana rabbukum la'in syakartum lazi dan nakum wala'in kafartum inna adabi. Buka tafsir fi zilalil Quran, mengupas ayat la'in syakartum la'azi dan nakum. Di situ ulama besar ini yang wafat digantung oleh pemerintah yang zalim, Dr. Said Kutub menuliskan kalimat yang indah. Jangan kau letakkan rasa syukur Allah itu kepada selain Allah, dan diantaranya adalah kepada ilmu. Kepada ilmu. Apa maksudnya? Begini. Orang-orang beranggapan masa depan kita ini baru akan sukses kalau kita kuliah di kampus-kampus yang dianggap kampus-kampus favorit. Seakan-akan kalau kita kuliah di UI itu jaminan masa depan. Kalau kuliah di UNJ
Jaminan masa lalu. Jaminan hari ini aja. Bahagia betul ikut kafe dapat minum makan, pas pulang miskin lagi lapar. Ada kesan gitu, makanya mohon maaf, ada fenomena orang ngejar kampus favorit, SD favorit, kuliah favorit. Seakan-akan kalau ilmu dapatkan di tempat macam itu, masa depannya cerah. Maka muncullah orang-orang kuliah di UNJ bukan dengan rasa tenang dan bahagia, sekedar ya udahlah, alhamdulillah kuliah di UNJ, yang penting kuliah. Mental yang sudah kalah seperti Bani Israel. Itulah sebabnya Musa hadir, kata Said Qutb, untuk membangunkan orang Bani Israel. Mereka itu bangsa yang hebat. Buka surah Al-Baqarah 47. Ada apa? Al-Baqarah 47? Ada apa? Bunyi ayatnya? Saya kasih muka dimanya. Biasanya kalau anak ini dikasih muka langsung apal ya. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, kuru nikmatiyallati. Lanjutin. An'amtu. Utama, tapi bangsa utama itu mentalitas kayak tadi. Bangsa besar, ganteng, tinggi, berdikjaya, tapi mentalnya orang yang pendek, cetek otaknya, jiwanya rapuh. Maka Musa ingatkan itu lain syakartu. Makanya Anda anak UNJ, munculkan wibawa Anda. Kami boleh keluar di UNJ, tapi masa depan di tangan Allah. Yang terjadi bersungguh-sungguh kuliah dengan maksimal, dan juga bersungguh-sungguh berdakwah sambil kuliah. Jangan takut Anda dakwakan susah. Banyak almu'enya berdakwah, nggak susah hidupnya, cuma pas-pasan aja, pas-pasan. Nggak ada yang susah, pas-pasan. Pas ada duit beli rumah di Pondok Kelapa, pas ada duit bisa beli Avanza terbaru kemarin 2017, pas-pasan betul almu'enya yang nafis dakwah. Karena itu kata Rasul, mintalah kepada rezeki yang kafafan. Apa kafafan? Di saat butuh, rezekinya hadir. Ya Allah, mau nikah nih, datang rezeki. Ya Allah, ya Allah, mau wisuda nih, datang dia wisuda. Ya Allah, ya Allah, mau kaya nih, datang kok rezeki. Itu kafafan. Nggak perlu minta kaya, karena kaya itu lambang kemiskinan, kata Rasulullah. Kok gitu? Karena orang kaya tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Kalau merasa kurang berarti mereka orang miskin. Maka mintalah kepada kafafan. Kembali pada konteksnya adalah berbahagia bersama Al-Quran itu esensi pada dua hal. Jadikan Al-Quran sebagai kalamullah. Yang kedua, Al-Quran sebagai secret of success, rahasia sukses. Karena apa sebabnya? Karena kita tinggal di dunia pasti ingin sukses. Buktinya apa? Wa minhum mayakul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Tanyakan pada tukang susu yang mau tutup itu, dia pengen bahagia, ya bang ya? Tuh kan dibilang iya tuh. Ya sih ngomong langsung aja. Maaf, seandainya beliau dari pagi sampai sore tutup nggak laku pun dia harus bahagia. Apa sebabnya? Tanggung jawab nggak laku, dia pusing pala dia. Maka dia harus juga dengan bagus. Makanya habis dakwah, masa depan kalian bukan karena kualitas ilmu, tapi masa depan kalian ada di tangan Allah. Sebenarnya adalah mengapa kita berbahagia kepada Al-Quran, bersama Al-Quran, esensinya pada faktor akidah dan keimanan. Kita sebagai surat di ujung pada surah Al-Baqarah berbunyi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi. Maka orang-orang berbahagia atau itminan bersama Al-Quran adalah sesungguhnya mereka meyakini Al-Quran, sehingga mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara amal-amal kenyataan adalah bahwa orang-orang mengaku mencintai Allah, maka hidupnya tidak boleh lepas dari Al-Quran. Apalagi bagi antum yang sudah biasa satu hari satu juz, alhamdulillah. Walaupun kebiasaan satu juz ini bukan kebiasaan para nabi, bukan kebiasaan para sahabat. Kalau kita baca Al-Ma'surat itu bukan kalimat asbahna wasbal mulku. Al-Ma'surat itu risalah doa yang dikarang oleh Hasan Al-Banna, termasuk risalah tentang Al-Ma'surat Qur'ani, yaitu membaca Al-Quran. Kalau baca bab 2 tentang Quran menurut Hasan Al-Banna, itu para sahabat Nabi hafal Quran, hatam Quran minimal 3 hari, dan paling lama itu 10 hari. Nah kita sehari 1 juz, kapan hatam berarti? Kalau konsisten baru 1 bulan kita baru 1 bulan. Betul. 1 bulan kita
Hatam, kecuali Februari nggak pernah hatam. Kecuali kabisa tambah 1 juz. Bisa berbahagia itu, makanya bagaimana cara membaca Al-Quran menyembunyikan udah tadi tuntunan tartila, membaca susunan hukum dan makhraj. Maka aktivis dakwah harus belajar mahratul huruf. Maka bersama pada alumni FP adakan tahsin Quran. Tidak akan bisa mencapai kebahagiaan bersama Quran jika makhraj hurufnya belum bagus, hukum Qurannya nggak ngerti. Saya tanya, apa bedanya sukun sama mat asli? Kau sih nggak belum menutup. Kalau betul Anda mengerti hukum Al-Quran dan tajwid, apa perbedaan mat asli sama sukun? Kalau bisa jawab, saya tutup sama saya. Kalau belum bisa, saya terusin. Saya mau bahagia, tapi beda paling mudah. Apa beda mat asli dengan sukun? Saya baca Quran, tolong sebutkan mana sukun, mana mat asli ya. Saya baca nih. Ya aja. Belum dibaca, ya aja. Lagu banget sih kalau itu lagu. Ya lihat. Ya, mana yang sukun, mana yang mat asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa mat asli dan di mana letak sukunnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa mat aslinya dan di mana letak sukunnya? Saya lagi. Ini kayak kasar kusut nih, mulai lagi dan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berapa mat aslinya dan di mana letak sukunnya? Ayo, Ahmad dulu jawab. Ahmad dulu sabar, Ikhwan dari first. Kuat lagi, enak banget. Bukti villa, berapa mat aslinya? Bismillahirrahmanirrahim. Mat asli itu apa artinya? Tanda bacaan panjang yang berdasarkan cara Rasul membaca Quran, namanya mat asli. Berapa ketuk? Berapa ketuk mat asli? Ketuk aja, berapa ketuk aja. Aduh. 2 kali ketukan. Kalau sukun itu juga sama, bacaan panjangan, tapi tidak seperti mat asli. Walaupun jadi jawab, jawablah. Berapa mat aslinya? Mat aslinya ada, pilih A 1, B 2, C Anisandi. B. Anisandi nomor 3 maksudnya. Mungkin aja marah kampus. Berapa tadi? Betul jawabannya B. Di mana? Bismillah di Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, betul. Dia betul. Ada di Allah dan Rahman. Sukunnya ada di Rahim. Walaupun dia sama seperti mat asli, tapi kalau itu di ujung ayat, bacanya boleh lebih dari 2 ketuk. Maka itu namanya adalah sukun. Maka baca Quran boleh Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Sukun itu bebas. Bahkan kalau ekstrimnya Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau orang itu nggak juara MTQ. Apa yang danggutin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi mat asli dibaca 2 ketuk. Kalau sukun boleh lebih dari 2 ketuk. Maka orang Korea ngerti baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atau imam kalau baca sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu tanda syukur. Baik, makasih jawabannya. Itulah makanya bahagia bersama Quran, ring rasa tenangnya, kunci sukses bahagianya, dan memahami tartila, cara membacanya. Mudah-mudahan bukannya bahagia, tapi rasa tenang yang menghadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bertanya silakan. Bukunya silakan baca kitab Tafsir fi Zilalil Quran, surat tafsir ayat 1, ayat 2 Al-Baqarah, tafsir Toha ayat 2, tafsir surat Ibrahim ayat
6, 7, dan 8. Ini kajian saya mengambil dari tafsir fi Zilalil Quran karangan Dr. Said Qutb rahimahullah. Kalau rahasia susah Al-Quran silakan baca tulisan para ulama lain, itu judul singkat, tapi esensi itu ada di kitab fi Zilalil Quran. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita simak ya penyampaian materi mengenai barbecue.